baru lahiran. Terus mulai tadi malam itu teman-temanku tuh di SMS nomor baru tapi pakai fotoku. Terus ada satu temanku ya saudara jauh itu sempat transfer 3.500 dengan alasan modus melahirkan, biaya melahirkan. Terus yang aku takutkan, Miss, nanti kalau aku kembali lagi apa aku kena itu di imigrasi? Kan gak ada hubungan sama kamu, bukan rekening kamu. Bukan, tapi ya udah. Aku, Miss, yang dipakai. Fotonya Miss Yuni ya diewer-ewer nih Dinti. Yang penting bukan kamu pelakunya, ya wes kan bisa dicek di IP. Iya, bukan. Gak ada masalah. Itu temanku itu yang saudara yang sudah transfer itu dikirimin bukti transferan, Miss, dari Hong Kong gitu. Tapi belum masuk ke rekening dia. Kan saya sudah bilang bahwa ada orang Indonesia yang saat ini kerja di Hong Kong, pekerjaannya jadi penipu, di scammer, jadi menipu pembantu. Tadi sudah saya jelaskan begitu sama teman-teman saya. Coba kamu lihat gitu, Yuni, nanti kamu akan mengerti. Saya bilang begitu. Yo, mau gimana kan? Gak semua orang percaya karena mereka kan suka komen konten-konten saya yang jelek-jelek itu kan mereka. Coba cek aja, itu kan anonim semua. Kan itu suruhan mereka. Jadi kenapa sih konten saya itu sering dilaporkan, konten saya itu sampai di Facebook aja nggak dapat uang? Ya kan ada yang laporin. Tapi saya nggak putus asa, saya tetap ngedukasi. Walaupun saya nggak dapat uang nggak apa-apa. Yang penting saya bisa menyelamatkan siapapun. Dan bayaran saya pasti mahal karena saya diberi oleh kesehatan oleh Tuhan. Sedih loh Mbak kadang-kadang Mbak. Saya tuh mengedukasi nggak dihargai sama TKW itu sedih, ada sedihnya. Cuman mau apa gitu loh. Yang penting niatan saya mengedukasi sampai saya rela walaupun YouTube, Facebook saya besar nggak ada uangnya. Kadang-kadang ngelosok. Dulu saya bisa bantu orang dengan uang sendiri, sekarang karena saya diblokir, karena saya dilaporkan, akhirnya saya nggak mendapatkan uang. Tapi saya tetap ngomong sama diri saya sendiri, ya ini ujian buat kamu. Kalau hari ini kamu nggak mendapatkan uang, Tuhan akan gantikan, yaitu dengan kesehatan saya. Sedih saya itu kalau dimaki-maki itu suka nangis sendiri. Tuhan, kenapa sih saya itu ingin mengingatkan sesama orang Indonesia saja saya dihajar. Saya cuma berdoa buat orang-orang yang menghina saya. Semoga suatu saat kamu tidak butuh saya, dan saat kalian butuh saya, dan saya tetap membantu kalian. Itu doa saya. Benar, doa saya buat orang yang menghina saya. Saya selalu katakan bahwa suatu saat jika kalian butuh saya, walaupun saya tandai kalian, saya akan tetap membantu kalian. Sedih loh, bener. Sehat selalu ya, Miss. Yo, I love you. Makasih ya, Miss. Jadi saya nggak takut ya, Miss. Ya nggak perlu takut dong, kamu nggak melakukan apapun kok. Ngapain takut? Jadi untuk rekening yang dikirimkan ke teman saya itu palsu ya? Ya boleh dilaporkan ke polisi nanti. Kamu sama temanmu tuh laporan ke polisi. Lapor polisi tempat? Iya loh, rekening Hongkong tanya dikasih. Siap. Oke. Makasih ya, Miss. Yo, sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kalian kira nggak sedih gitu ya? Saya dimaki-maki, saya sedih. Muka saya dikasih telek, muka saya ditandain, itu sedih banget. Karena saya tidak pernah spill nama ya. Jadi saya tidak pernah menyindir siapapun. Kenapa? Karena ini general, apa yang saya sampaikan ini general. Tapi giliran muka saya disepil, terus dikei telek, makanya ya sedih loh, aslinya ya sedih aku itu. Kenapa? Karena selama ini saya cuma mengedukasi saja, tapi edukasi saya kalah dengan orang yang punya niatan jahat untuk para TKW. Jangankan itu, beberapa pejabat aja antipati tentang saya. Kenapa? Karena mereka semuanya kesepil. Sampai ada orang yang benci banget sama saya, bahkan saya di blacklist dari KJRI. Saya dilarang ketemu sama Pak Konjen. Itu sudah sebenarnya pukulan telak buat saya, tapi saya tetap tidak ingin menjadi penjilat gitu loh. Saya tetap konsisten dengan cara saya. Walaupun kesedihan itu ada, itu munafik. Kalau nggak sedih itu munafik. Makanya ada yang bersaksi bahwa KJRI itu baik. Saya bilang baik,
Tapi kamu tidak boleh memungkiri bahwa ada oknum di dalamnya. Jadi kita tidak berbicara tentang KJRI-nya, tapi kita berbicara dengan orang yang bermain di dalam badan tersebut. Sedih, ya jelas sedih. Tapi mau gimana lagi? Nggak diakui masa harus merepet-merepet gitu kan, nggak juga. Tidak perlu menjadi penjilat untuk naik ke atas kan. Tidak perlu menginjak kepala orang untuk naik ke atas. Nggak ada masalah. Tapi wajar dong manusia. Iya kan? Makanya saya itu benar-benar selalu apresiasi dengan siapapun yang membantu orang lain. Kenapa saya selalu sepil orang-orang yang baik? Contohnya profesor yang bagi-bagi uang itu. Kenapa saya sepil? Karena saya tahu orang yang melakukan kebaikan tidak diapresiasi sekali, 2 kali, 3 kali, 4 kali, mereka capek dan mereka akhirnya nggak mau membantu. Biarkan saya sendiri yang capek dengan hinaan itu, tapi saya akan tetap belajar mengapresiasi orang-orang yang ada di sekitar saya. Saya akan sepil mereka dan saya juga akan terima kasih sama mereka. Kayak Devi kemarin yang membantu Mbak Sulis, itu bukan saya yang bantu, itu Mbak Devi yang membantu. Karena yang setiap hari ada di samping Mbak Sulis itu bukan saya cuma datang sekali. Kasarannya ngomong saya itu kayak polisi-polisian gitu loh. Dolanan polisi-polisian, jadi wes wonge mari-mari kayak aku teko. Sebenarnya saya nggak ada manfaatnya. Cuman apa? Saya meminta doa kepada orang banyak. Ngerti ya? Wis aku aja dintuti to rek. Aja dintuti to. Aku iki aja dikek siling ngono lho. Ayo, halo. Halo. Halo.